Assalamualaikum. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ibnu Salim YouTube channel. Pada video kali ini saya akan mereview aplikasi yang sudah saya buat beberapa minggu yang lalu, yaitu aplikasi Postku. Ya, jadi namanya Postku. Saya juga sebenarnya bingung ini mau kasih nama apa. Nah, aplikasi Postku ini adalah aplikasi berbasis web yang mengelola tentang penjualan. Ya. Baik, sekarang coba kita masuk pada aplikasinya. Sini saya masuk sebagai admin. Oke. Nah, di sini tampilan pertama kita akan dihadapkan dengan dashboard. Ada welcome screen-nya, selamat datang Ibnu Salim, ada berhasil login pada aplikasi Postku, hak akses admin. Jadi di aplikasi ini ada dua hak akses. Yang pertama, hak akses sebagai admin, menampilkan seluruh menu yang ada di sini, bisa menggunakan semua fitur yang ada. Kemudian yang kedua ada hak akses sebagai kasir, yang mana dia bisa hanya mengakses menu-menu transaksi yang ada di sini. Baik, lanjut yang pertama untuk penggunaan di sini yang saya dari bawah dulu. Di sini ada pengguna. Pengguna ini adalah fitur untuk mengatur user, ya, untuk pengguna aplikasi ini. Ya, kita bisa menambahkan. Di sini saya membuat tampilan layoutnya agak mudah. Jadi formnya sekaligus kelihatan dengan tabelnya. Jadi ketika kita menginput data, maka tabel datanya langsung kelihatan masuk pada tabel. Nah, di sini kalau ingin menambahkan, cukup menekan tombol tambah. Kemudian memasukkan data-datanya. Ya, ini levelnya bisa diatur, ada admin, ada kasir. Kemudian statusnya kita mau aktifkan atau nonaktif. Nah, begitu juga kalau untuk mengubah data, kita tinggal mengklik saja data yang ada di tabel ini seperti ini. Ya, ini. Ya, contoh misalkan mengubah data Gina ini, namanya saya akan tambahkan lebih lengkap. Gina Ulia Syarifah. Ya. Syarifah. Nah, kalau kita ubah, oke, dia langsung otomatis berubah. Baik, yang berikut, selain pengguna, kita juga bisa mengatur pelanggan. Biasanya di setiap usaha-usaha penjualan pasti kita memiliki pelanggan tetap. Nah, pelanggan di sini kita masukkan dalam database. Sama halnya dengan tadi, tinggal tambah seperti ini. Untuk buka formnya, kita masukkan nama, alamat, dan nomor telepon, kemudian simpan. Ya, setelah tersimpan nanti kita bisa mengubahnya lagi seperti ini. Kita tinggal mengklik data yang ada dalam tabel, kemudian diubah alamatnya atau nomor teleponnya atau namanya. Ya, kalau ada sudah pelanggan yang mungkin tidak aktif lagi, kita bisa hapus saja datanya. Ya. Selanjutnya ada ini, ya, ada pemasok atau supplier. Nah, pemasok atau supplier ini adalah orang atau usaha, ya, yang bekerja sama dengan kita dan memasok atau kita membeli barang ke mereka, kemudian itu menjadi stok barang yang akan kita jual di toko kita, ya, supplier. Ya. Nah, sama halnya seperti tadi, jadi kelihatan di database-nya di sini. Kita juga bisa menambahkan data baru atau kita mengubah. Ya. Tombolnya ada semua di sini. Kemudian yang berikut ada juga kita sekarang masuk pada setting barang. Ya. Jadi untuk barang, klik menu barang, kemudian data barang. Kita bisa lihat di sini, ya, data barang. Ini data-data yang saya sudah coba masukkan. Ketika umpamanya kita menambahkan data barang baru, klik tombol tambah, di sini akan terbuka. Nah, untuk kode barang di sini sudah menampilkan kode barang otomatis yang dibuat oleh sistem. Ya. Tapi kalau kita menggunakan, di sini saya belum memiliki alat barcode-nya, tapi sistem ini, aplikasi ini sudah support dengan barcode.
Jadi kalau sudah ada barcode, saya akan nonaktifkan untuk auto kodenya di sini. Kita akan gunakan barcode ya. Nah, begitu juga data-data yang di sini. Biasanya juga untuk form barang ini tidak terlalu kita gunakan ketika kita memiliki database barang seperti yang ada di minimarket. Ya. Jadi database-nya itu lengkap nama barangnya sekaligus dengan barcode-nya. Jadi ketika kita menggunakan barcode itu sudah gampang. Tinggal kita menyesuaikan saja harganya. Namun di sini kita masukkan data-data manual. Jadi ada kode barang, nama barang. Kita pilih kategori. Ini kategori bisa kita tambahkan. Ini kategori, kalau ada kategori yang tidak kita ada kategori yang kita inginkan kemudian tidak tampil di sini, kita bisa tambahkan di menu pengaturan sini. Di sini ada satuan dengan kategori. Begitu juga dengan satuan yang ini. Karena di sini yang masih kurang, kita bisa tambahkan di satuan sini. Tambah seperti itu. Kemudian simpan. Baik, itu tadi di data barang. Di sini juga ada 3 harga, ada harga pokok, kemudian harga jual dan harga grosir. Harga pokok ini adalah harga yang kita dapatkan dari supplier. Harga pembelian kita ke supplier. Kemudian harga jual adalah harga yang kita gunakan harga untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi harga selisih. Begitu juga harga grosir adalah harga yang kita berikan kepada pelanggan kita ketika mereka membeli banyak. Ya. Ini opsional kita menggunakan harga grosir atau tidak. Baik, kemudian kita lihat di menu sini, di tabel sini ada stok, ya, ada stok barang, ada minimal stoknya juga. Ya. Stok barang itu tidak diinput di sini, melainkan diinput di sini. Ini stok barang. Ya. Kalau kita akan menambahkan stok, kita tinggal tambah. Nah, contoh umpamanya saya akan menambahkan, ini kita cari kode barang, klik saja ini. Contoh, kita coba menambahkan di sini ada map biasa. Itu satunya lusin, kemudian stoknya 90. Saya pilih, ini 90 stok awalnya. Saya masukkan sini stok tambahan. Ini keterangannya, kalian ketik saja apa keterangannya, kemudian siapa pemasok barangnya. Suppliernya siapa, kita pilih saja ini. Kemudian stoknya, karena ini 90, umpamanya saya tambahkan jadi 10. Jadi nantinya 90 akan bertambah 10, akan menjadi 100 stok di map biasa ini. Kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di map biasa sudah masuk 10 ya, yang tadi. Sekarang kita cek di data barang. Kita lihat yang map biasa. Nah, ini map biasa. Kita bisa filter di sini, map biasa. Nah, ini tadi 90, sekarang sudah menjadi 100 karena kita sudah menambahkan stok masuk tadi. Baik, kemudian kalau umpamanya ada barang yang rusak atau yang kita gunakan, ini bisa masuk pada kita buat di stok keluar. Contoh, saya tambahkan stok keluarnya di map yang tadi saya masukkan, yang saya beli 10. Saya filter dulu, map biasa. Ya, ini sini ada 100. Umpamanya ada yang rusak. Ya. Rusak dari 100 ini ternyata ada umpamanya 20 yang rusak. Ya. Simpan aja. Jadi stok awalnya 100, ketika kita masukkan stok keluar ada 20 data stok yang ini yang keluar, maka otomatis ini akan berubah menjadi 80. Kita simpan dulu. Simpan, oke. Ini sudah masuk. Sekarang kita cek di data barang. Data barang kelihatan di situ di map biasa. Nah, ini stoknya menjadi 80. Baik, itu tadi di menu barang. Nah, sekarang kita masuk di transaksi. Nah, di transaksi ini sebenarnya ada 3. Ada transaksi penjualan, ada pembelian, ada jasa. Ya. Nah, idealnya ketika kita melakukan usaha penjualan, pastinya kita akan membeli barang dulu ya, dari supplier. Kita masuk di pembelian.
Kemudian di sini kita masukkan tanggal pembelian sesuai dengan faktur yang dari supplier, umpamanya tanggal hari ini. Kita pilih siapa suppliernya. Kemudian jangan lupa memasukkan nomor faktur. Nah, kalau tidak, ketika kita akan menyimpan ini akan ditolak, faktur pembelian tidak terisi. Kita isi sembarang saja dulu. Jadi nantinya disesuaikan dengan struk atau nota pembelian ya. Kemudian di sini kita pilih barang apa yang kita beli dari situ. Nah, umpamanya ini mouse sudah kurang, saya mau beli mouse lagi. Stok saya sekarang 10. Kemudian saya akan membeli sekitar 40 supaya nanti mouse saya itu menjadi 50. Tambahkan di keranjang. Sekarang sudah masuk di keranjang, kemudian simpan. Nah, sudah berhasil. Tentunya kalau kita umpamanya mengecek datanya, sini saya reset dulu biar datanya bersih. Kita coba cek di data barang mouse tadi, ini sekarang sudah menjadi stoknya sudah menjadi 50 karena kita sudah melakukan transaksi pembelian ke supplier. Jadi stok kita bertambah. Nah, pembelian ini juga bukan cuma satu barang, kita bisa lebih dari satu. Contoh, tambah. Kita beli lagi yang lain, tambah. Sehingga dia akan memenuhi keranjang sini. Nanti kalau umpamanya ada yang kita cancel atau kita batalkan sini, tinggal klik tombol X yang ada di aksi. Maka dia akan mengurangi otomatis. Baik, saya rasa cukup untuk transaksi pembelian. Nah, sekarang kita coba, saya reset. Sekarang kita coba masuk di transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini kita lakukan ketika pelanggan datang membeli barang ke toko kita. Jadi kita sudah atur, set tanggalnya kita atur, nama kasirnya otomatis masuk. Kemudian pelanggannya, kalau umpamanya bukan pelanggan tetap, kita bisa klik saja yang umum. Kalau pelanggan tetap, kita pilih namanya. Supaya kita bisa mendeteksi pelanggan mana saja yang ratingnya tinggi pembeliannya di toko kita. Kemudian pilih barangnya, apa yang mereka beli. Contoh, umpamanya dia membeli printer. Ya. Di sini ada 32 stoknya. Anggaplah dia akan membeli 2 printer. Ya. Pilih, kemudian dia membeli 2. Nah, di item ini, di harga 500.000 ini, kalau umpamanya kita memberikan diskon, umpamanya saya berikan diskon 100.000. Ya. Maka ketika kita tambahkan, ini dia akan masuk di sini, diskonnya. Sehingga harganya tinggal 800.000 karena 200.000 sudah masuk pada diskon. Sehingga yang kita bayar di sini, nah di sini diskon per item. Tapi kalau diskon di sini adalah diskon total global. Kalau umpamanya banyak barang yang dibeli, kemudian kita akan memberikan diskon, bisa langsung di sini juga. Contoh saya tambahkan lagi barangnya, umpamanya dia membeli hektar, tambah, nah ini. Kemudian saya akan memberikan diskon umpamanya 5.000. Di sini kan ada 81.500, 815.000 ya. Kalau umpamanya saya berikan diskon 5.000, maka tinggal 810.000. Jadi ketika dibayar 810.000, ini bisa langsung. Jadi uang kembalinya habis karena uangnya pas. Namun kalau uangnya lebih, umpamanya dia membawa uang 850.000, kembalinya pasti 40.000. Kemudian kita klik tombol dia bayar, kemudian kita lihat struknya. Yang kecil ya, di sini kelihatan semua totalnya, tunainya berapa dibayar, kemudian kembaliannya berapa. Oke, nah kemudian baik, itu sudah selesai. Jadi ada transaksi pembelian, ada penjualan. Nah, sebaiknya aplikasi itu memiliki output yang bagus ya, output yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan lihat laporannya berupa output, ada laporan-laporan penjualan, ada laporan-laporan pembelian. Ya. Jadi ada laporannya, ada bisa kita lihat per tanggal, per bulan maupun per tahun. Ini sudah terbagi semua.
Sedangkan untuk penjualan ada juga laporan keuntungan penjualan atau laporan laba ruginya. Begitu juga dengan laporan yang ada di pembelian. Saya akan buka salah satunya contoh, umpamanya kita membuka yang transaksi hari ini, penjualan hari ini. Kita lihat hari ini tanggal 28 cetak. Nah, maka akan tampil transaksi yang dilakukan pada hari ini tanggal 28 Maret. Ini ada 50 juta. Ya. Kemudian kita lihat keuntungan. Ya. Kita lihat laba rugi. Ini dia tampilkan per bulan. Bisa kelihatan di sini total keuntungan kita. Ini didapat dari selisih antara harga pokok dengan harga jual. Dapatlah keuntungannya atau labanya. Kemudian selain itu juga di pembelian juga seperti itu. Jadinya laporan penjualan dan laporan pembelian ini menjadi acuan kita melihat berapa pengeluaran per bulan, kemudian berapa pendapatan kita per bulan. Ya. Jadi bisa lihat pembelian per bulan. Ya, kelihatan. Ini berarti ini adalah, kalau ini pembelian berarti ini adalah pengeluaran kita. Ya. Oke. Ini data stok juga. Nah, transaksi pembelian, penjualan, dan laporan sudah. Nah, di aplikasi ini selain mengelola tentang penjualan, di sini juga ada request dari teman ketika umpamanya biasanya pengusaha ATK, penjualan ATK itu dibarengi dengan usaha jasa fotokopi atau cetak pas foto atau cetak undangan. Nah, makanya di sini saya tambahkan juga fiturnya, ada di sini jasa. Di sini kita bisa menambahkan jasa apa saja yang tersedia di toko kita. Kemudian kalau di transaksinya juga ada di sini transaksi jasa. Jadi akan kelihatan, akan terkelola juga keuangan jasa kita. Contoh pelanggannya siapa, kemudian dia mau fotokopi, ini fotokopi biasa, harganya 300 per lembar, kemudian dia akan cetak umpamanya 100 lembar, tambahkan, masuk di sini. Jadinya adalah 30.000. Kemudian bayar. Oke. Atau dia juga akan melakukan jadi semua jasa-jasa dimasukkan di sini, ya. Ada cetak foto atau cetak undangan. Jadi selain penjualan ATK, di sini juga sekaligus bisa dikelola di dalam sistem ini transaksi jasa cetaknya. Dan laporannya juga ada di sini, ini lengkap, ya. Jasa per tanggal, per bulan, per tahun. Umpamanya yang hari ini mau dilihat, bisa dilihat berapa orang yang berapa transaksi hari ini. Nah, ini kelihatan. Ini saya sudah masukkan beberapa data. Jadi ada cetak, ada fotokopi, ada undangan, seperti itu. Baik, cukup sekian review aplikasi Posko, aplikasi penjualan yang saya buat. Kalau ada teman-teman yang ingin memesan aplikasi ini, ingin menggunakan aplikasi ini, bisa menghubungi saya langsung. Jadi kontak saya ada di deskripsi. Saya berdomisili di Leok 2, Kabupaten Bohol, Sulawesi Tengah. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini, silakan hubungi saja saya. Nanti kalian akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, garansi aplikasi ini adalah selamanya. Kalau pokoknya ada masalah, saya akan tetap di sini, akan saya perbaiki. Dan aplikasi ini juga sebenarnya sudah final untuk versi 1. Jadi mungkin untuk bug apa semua saya sudah periksa, itu tidak bakal ada lagi. Sedangkan keuntungan yang kedua adalah
Kalau teman-teman menggunakan aplikasi ini dan ingin pengembangan, ada yang fitur yang ingin ditambahkan atau seperti apa, nah, bisa kita kembangkan ya. Jadi karena kebetulan aplikasi ini yang saya buat sendiri, jadi kita bisa menambahkan fitur apa saja yang kalian inginkan. Tentunya mungkin di situ akan ada biaya-biaya tambahan sedikit-sedikit ya. Kalau umpamanya kita cocok ya saya buat seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Kemarin ini hanya aplikasi penjualan top, tidak ada transaksi jasa. Ini adalah request dari salah satu teman yang sudah memesan aplikasi ini. Kebetulan dia memiliki usaha penjualan ATK sekaligus dengan jasa fotokopi atau cetak foto atau jasa lainnya. Baik, sekian review dari saya, sudah agak panjang videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.